Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami di media pembelajaran tema 2 subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, dan kita memasuki pembelajaran 4. Tematik masih dari sumber masih dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 75 sampai dengan 84. Kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan dan kita senantiasa mendukung program vaksinasi dari pemerintah kita. Mudah-mudahan semua ikut mendukung bagi anak kita yang sudah memasuki usia 12 tahun ke atas. Kita mulai di awal halaman, dibuka dengan sebuah prolog. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerjasama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, diplomasi apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah kita guna mempertahankan kemerdekaan ini dan mendapat pengakuan dari negara-negara lain? Pertama, ada perjanjian Linggarjati dari 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Nah, kalian baca hasilnya apa, hasil perundingannya. Kemudian ada perjanjian Linggarjati selanjutnya masih di sini bahwa pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 47, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah perjanjian Linggarjati ada perjanjian Renville yang ini diselenggarakan di kapal Amerika yang bernama kapal Renville dari 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Bagaimana hasilnya? Ada di sini hasil perundingannya. Kemudian bagaimana akhirnya? Kemudian setelah perjanjian Renville ada perjanjian Rum-Royen dari 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Apakah itu perjanjian Rum-Royen? Nah, kita baca dengan baik dan benar agar nanti kita atau kalian dapat mengisi peta pikirannya. Terakhir ada konferensi meja bundar atau KMB dari 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Hasilnya bagaimana? Wakil daerah Indonesia diwakili oleh siapa? Baca dengan baik dan benar. Nah, di sini ini adalah peta pikiran sebagaimana yang telah kalian buat. Di sana ada beberapa perjanjian, ada beberapa kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, wakil-wakil negara. Jadi tulis semuanya peta pikirannya seperti ini. Misalkan yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Ya, mengisinya sama seperti yang sudah-sudah. Contohnya ini. Di manakah perjanjian Linggarjati diselenggarakan? Dan seterusnya. Kemudian perjanjian konferensi meja bundar, kemudian Rum-Royen, tulis di sini ya, sama, bikin peta pikirannya. Di kalau ayah mencoba, apa mana persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Apa? Ya, jangan takut salah melupakan pendapat. Misalnya, menurut saya persatuan kesatuan itu kebersamaan, ikatan yang tidak bisa dipisahkan dan lain sebagainya. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jelaskan di sini. Misalkan saling tolong menolong ya, saling tolong menolong. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Misalnya ini, hidup menjadi rukun. Kemudian selanjutnya terakhir ya, kita memasuki kolom ayo berlatih. Seperti biasa kita membahas sebuah soal matematika, soal cerita. Bagaimana cara menjelaskannya seperti ini. Ya, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti 1/4 meter, Dayu 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Nah, untuk menjawabnya dirubah dulu semuanya ke dalam pecahan desimal. Jadi 1/4 meter itu sama dengan 0,25 meter. Lani 0,5 meter tidak dirubah karena sudah menjadi pecahan. Kemudian pecah desimal, Dayu 1,2 meter. Jadi dapat dilihat mana yang paling panjang. Ini 0,25, 0,5, 1,2 meter. Jadi, nah di sini pita yang paling banyak digunakan oleh Dayu 1,2 meter. Nah, tulis urutannya dari
pita terpendek tinggal menulis ini yang pertama, Siti 0,25, kemudian Lani 0,5 dan Dayu 1,2. Ini urutan dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Kemudian jika dibalik dari terpanjang ke terpendek, tinggal membalik Dayu menjadi nomor 1, nomor 2 dan terakhir Siti. Ya, paham ya? Nah, ini adalah pembahasannya. Kalian baca dengan baik dan benar dan diskusikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian ayo berarti di sini hanya membubuhkan tanda ini lebih besar, ini lebih kecil atau lebih dari atau kurang dari sama saja ya. Contoh ini jadi 0,573 ya kurang dari 0,753 dan seterusnya ya. Bubuhkan tanda-tanda tersebut. Ini perhatikan bilangan pada tabel berikut. Nah, ini tinggal begini. Urutkan bilangan pada tersebut yang terkecil hingga terbesar. Kita lihat, ini terkecil 0,32, kemudian urut yang terkecil kedua 343, kemudian lanjut 4,33, kemudian 0,6, kemudian berapa lagi, dan berapa lagi. Selesaikan oleh kalian. Urutan bilangan berikut yang terbesar hingga terkecil ini ada berbagai operasi hitung ya. Ya, jenis bilangan. Ini pecahan, ya pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini pecahan campuran. Semuanya dirubah ke dalam pecahan yang sama. Misal adalah pecahan desimal 3/4 jika dirubah menjadi per 100 di sini ya. 3 kali 25 75, 4 kali 25 sama dengan 100. Maaf, ini dirubah ke per 1000 ya, dirubah ke per 1000. Ya, tinggal merubah saja. Ini pembilang dan penyebutnya dengan pembilang dan penyebut yang sama ya. Diganti ini nanti ya, supaya di sini menjadi per 1000. Paham ya? Hasil akhirnya 0,750. 0,9 ini adalah 9/10 dan seterusnya ya. Ini berapa kali berapa, ikuti cara ini. Ini juga sama, dirubah dalam pecahan desimal menjadi per 1000 semuanya. Per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah ketemu begini, maka tinggal mengurutkan mana yang terkecil, tulis paling atas, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lihat dari bilangan paling akhir ya. Ini 0,600, ini 0,750, lebih besar mana, lebih kecil mana, tinggal membandingkan begitu. Terakhir, ayo renungkan dan kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru, kerjasama dengan orang tua kalian yang membimbing di rumah. Jika kurang paham, silakan diskusikan dengan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.